Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel pembelajaran Nur Ma'arif Cijeruk. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi matematika kelas 8 semester genap. Yang dipelajari kita kali ini adalah lingkaran. Ini lebih ke mempelajari atau membahas contoh-contoh soal. Tidak usah lama-lama, mari kita mulai ke materinya. Oke, bisa dilihat di sini. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai pertama menghitung atau mencari panjang busur, luas juring, luas cembereng, kemudian menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dan menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, yang di sini ada rumus-rumusnya untuk mencari panjang busur dan luas juring sama luas cembereng atau menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Di sini ada rumus-rumusnya, bisa kalian catat. Kemudian untuk lebih memahaminya, langsung saja kita bahas contoh-contoh soalnya. Oke, di sini contoh yang pertama di sini ada sebuah lingkaran. Dengan memperhatikan gambar ini, carilah perbandingan antara segitiga AOB dibandingkan dengan segitiga BOC. Di sini segitiga AOB ini besar sudutnya adalah 60 derajat. Jadi sudut AOB ini besarnya 60 derajat. Sedangkan sudut BOC, kita lihat di gambar. Di gambar ini sudut BOC itu adalah membentuk siku-siku. Kalau sudut siku-siku berarti besarnya 90 derajat. Nah, maka 60 derajat dibanding 90 derajat, kita perkecil, ininya dicoret, yang samanya 0 kan sama. Tinggal 6 sama 9. 6 dibagi 3 hasilnya 2 dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi perbandingannya adalah 2 berbanding 3. Nah, kemudian yang dibandingkan berikutnya adalah panjang busur AB dibandingkan panjang busur BC. Tadi rumus dari mencari panjang busur itu adalah besar sudut dibagi sudut lingkaran penuh dikali keliling lingkaran. Karena busur ini berhubungan dengan keliling lingkaran, maka rumusnya dengan keliling lingkaran. Dibanding ini yang sudut yang pertama ya, karena yang pertamanya sudut AOB yang besarnya 60, yang satu lagi yang BOC, yang busur BC berarti ini sebesarnya 90. Karena ini pada sama ya. Kelilingnya sama bisa kita coret. Yang tinggal 60 sama 90 kayak tadi, berarti persamaannya tetap kan 2 berbanding 3. Begitu juga dengan mencari perbandingan luas juring AOB sama luas juring BOC ini. Karena pada intinya sama dengan yang perbandingan yang lainnya. Cuma walaupun rumusnya berbeda tapi perbandingannya tetap sama karena ininya pada sama kan. Ini yang rumus kalau luas juring berarti dibandingkannya dengan luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Kalau tadi keliling lingkaran 2VR, kalau luas berarti PR kuadrat. Jadi tinggal kita coret-coret ya hasilnya seperti yang pertama. Jadi untuk perbandingan maupun sudut, panjang busur atau luas juring, kalau yang dibandingkannya sama maka hasilnya juga bakalan sama. Nah, oke, berikutnya.
untuk nah, soal yang berikutnya di sini ada lingkaran A, B, C, D, E, F yang pusatnya di O. Di sini kalau sudut AOB-nya sama dengan sudut COD, sama dengan sudut EOF. Nah, sekarang sebutkan busur-busur yang sama panjangnya dengan busur AB. Seperti yang tadi contoh yang pertama, kalau sudutnya sama, berarti panjang busurnya juga sama, luas juringnya juga sama. Ya, berarti yang sama dengan busur AB ini yaitu adalah BC, CD, dan EF. Nah, jadi untuk lambang busur nih kayak melengkung di atas gini ya. Ini untuk melambangkan busur lingkaran. Nah, ini sudah terjawab kan? Panjang busur yang lainnya yang sama dengan AB yaitu BC, CD, dan EF. Kemudian sebutkan juring-juring yang sama luasnya dengan luas juring AOB. Nah, luas juring AOB tadi kan sama ya, karena sudutnya sama, busurnya juga pasti bakalan sama, otomatis luas juringnya juga sama. Berarti luas juring AOB sama dengan luas juring BOC sama dengan luas juring COD dan luas juring LEOF. Nah, paham kan? Ini mudah ya. Tinggal diperhatikan saja. Kalau sama sudutnya berarti yang lainnya juga sama. Panjang busur sama luas juringnya bakalan sama. Kemudian, nah ini kita mempelajari tentang garis singgung dua lingkaran. Garis singgung itu ada dua macam. Ada yang garis singgung luar lingkaran persekutuan, garis singgung persekutuan luar sama garis singgung persekutuan dalam. Kalau yang ini yang di luar, karena ini di luar lingkaran. Kalau yang di dalam garisnya bakalan masuk ke dalam. Nah, itu perbedaannya. Nah, lihat di sini. Lihat di sini ya. Di dua lingkaran ini ada lingkaran kecil dan lingkaran besarnya. Jika panjang jari-jari lingkaran yang berpusat di O, berarti yang lingkaran besar, itu adalah 9 cm. Dan panjang jari-jari lingkaran yang berpusat di P adalah 4 cm, berarti yang kecil kan, yang P ini yang kecil. Serta panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm. Yang persekutuan luar itu yang di sini, berarti yang AB ini adalah persekutuan luar. Kalau yang OP ini bukan garis singgung persekutuan, tapi jarak kedua pusat. Ini kan di pusat-pusatnya O sama P. Maka tentukan jarak kedua pusat lingkaran, berarti yang ditanyain jarak dua pusatnya yang tadi yang OP itu. Ini yang ditanyain. Nah, lihat di gambar untuk mengetahui rumusnya, kita tinggal tarik garis aja dari sini, dari P sampai ke sini. Maaf ya, ini nggak gambarnya nggak. Nah, kalau kita lambangkan, karena ini udah A, B, berarti tinggal C aja di sini. Ada ya C, D. Berarti E aja. E. Nah, karena di sini ngebentuk persegi, nah misalnya yang garis ini sama dengan garis ini. Nah, yang ini yang kecil, yang yang PB ini berarti ini R kecil, yang ini AO ini untuk R besar karena jari-jari yang besar lingkaran besar, yang ini jari-jari lingkaran. Nah, yang ini yang tadi berapa? Nah, yang kecil dari sini. Nah, kalau ininya lurus ya, ini teh ini sama ini AB sama garis yang EP ini sejajar. Nah, ini ngebentuk
siku-siku, titik ke sini ya siku-siku. Yang ini berarti segitiga, ngebentuk segitiga nih. Anak berarti ini bisa kita pakai rumus Pitagoras untuk mencari OP ini dari segitiga ini. Ini kan udah diketahui panjang garis yang ini. Yang ini juga kita bisa mengetahuinya. Jadi R besar dikurangi R kecil karena yang ini kan R kecil. Jadi ini kan keseluruhan R besar dikurangi R kecil. Maka rumusnya seperti ini. IOP kuadrat sama dengan AB karena garis yang ini sama dengan AB kan, sama dengan AB. Jadi rumusnya kalau dalam Pitagoras kan, karena ini OP ini adalah sisi terpanjang karena hipotenusanya, ingat dari pelajaran yang kemarin, yang bab 1 kemarin tentang Pitagoras, bahwa yang hipotenusa itu berhadapan dengan yang siku-siku, sudut siku-siku. Yang ini sudut siku-sikunya, dan berarti otomatis yang OP ini adalah hipotenusanya. Untuk mencari hipotenusa berarti yang sisi yang lainnya itu dijumlahkan dan dikuadratkan kan. Karena di sini AB kuadrat ditambah R besar, karena kita belum ketahuan besarnya OE ini berapa, bisa tahu dari R besar dikurangi R kecil. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi untuk mencari OP, panjang OP, kita hilangkan kuadratnya. Untuk menghilangkan kuadrat berarti pakai akar kuadrat. Okay. Jadi 12 kuadrat itu adalah hasilnya 144. Dan ini R besarnya 9, R kecilnya 4. Jadi 9 dikurangi 4, 5 kan, 5 dikuadratkan hasilnya 25. 144 tambah 25 itu 169. Akar dari 169 itu adalah 13 cm. Maka sudah diketahui jarak kedua pusat lingkaran itu adalah 13 cm. Kemudian yang B, yang ditanyakan luas segi 4 yang diarsir. Ini kan ada segi 4 yang diarsir kan. Ini berarti ada 2 segi 4 kan, yang sama gitu. Berarti kita cari persatu aja. Yang tadi yang pertama nih, yang di atas ini ada segitiga sama persegi panjang kan. Nah berarti carinya luas persegi panjang AB, CP, kalau ini masih CP ya, padahal EP kan. Persegi ABEP ditambah luas segitiga EOP, maka karena ini ada 2 kan, yang atas sama yang bawah, makanya di 2 kali kan, di 2 kali. Jadi ya untuk luas persegi itu adalah panjang kali lebar, karena di sini panjangnya adalah AB, maka AB dikali dan lebarnya R. Jadi rumusnya AB dikali R. Terus ditambah luas segitiga kan. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Di sini yang merupakan alas. Kalau yang siku-siku berarti alas yang ini. Yang tinggi berarti yang satu lagi. Bukan yang hipotenusa ya. Tapi yang tegak lurus. Itu adalah alas sama tingginya. Ini setengah dikali. Tadi kan yang alasnya itu R besar dikurangi R kecil dikali tingginya adalah AB. Nah, maka hasilnya adalah AB ini 12 kali R itu 4, 12 dikali 4 hasilnya 48, plus setengah dikali R besar kurangi R kecil 5 dikali AB itu 12, 12 dibagi 2, 12 dibagi 2 hasilnya 6 dikali 5, 30. Jadi 48 ditambah 30 itu adalah 78. 78 dikali 2 hasilnya 156 cm persegi. Ini untuk rumus luas. Ini sudah ketahuan luasnya. Luasnya adalah 156. Oke, paham? Kemudian kita lanjut ke berikutnya.
di sini pada panjang garis singgung persekutuan dalam. Ingat, yang persekutuan dalam, ada persekutuan dalam sama persekutuan luar. Yang tadi persekutuan luar. Kalau persekutuan luar, rumusnya, kalau yang ini persekutuan dalam, rumusnya karena yang dicarinya yang bukan yang hipotenusa, ingat ya, yang hipotenusa itu berarti yang pusat ya, yang jarak pusatnya. Nah ini yang pusatnya berarti yang pusat dikurangi yang satu lagi kan. Nah jadi maka rumusnya seperti ini. Ya kita singkat aja, garis singgung persekutuan dalam itu kita singkat dengan D. Dan pusat yang jarak pusat itu kita lambangkan dengan P. Jadi D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar ditambah. Nah ini perbedaannya dari persekutuan dalam dan persekutuan luar. Kalau persekutuan dalam, kedua R-nya itu, kedua jari-jarinya itu dijumlahkan. Kalau tadi yang persekutuan luar, jari-jarinya itu yang besar dikurangi yang kecil. Nah kalau yang persekutuan dalam, kedua jari-jarinya dijumlahkan. Nah itu perbedaannya dari garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah dari rumus ini maka kita bisa mengetahui. Karena di sini pertanyaannya kan panjang jari-jari lingkaran yang lain, karena ada dua buah lingkaran. Nah kita ini aja pindahin dari R yang ini, R sama R-nya di sebelah sini. Nah kita hilangkan kuadratnya, berarti pakai akar kuadrat. Nah jadi rumusnya yang P kuadrat tinggal dikurangi sama D kuadrat. Nah, karena R yang satunya 6 dan satu lagi belum diketahui, kemudian kita masukkan P-nya. P itu kan yang kedua pusat itu ya, jarak kedua pusat berarti 26, dan kemudian D-nya itu adalah garis singgung persekutuan dalamnya. D ini singkatan dari dalam. Nah itu adalah 24. Jadi 26 dikuadratkan hasilnya 676 dan 24 dikuadratkan adalah 576. 676 dikurangi 576 itu adalah 100. Akar 100 itu adalah 10. Makanya R sama dengan 10 ini hasil dari akar 100 ya. Nah yang 6 ini pindah ruas. Kalau pindah ruas ke sini yang asalnya plus pindah ruas jadi min. Min 6, 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Ya maka dengan ini diketahui panjang jari-jari lingkaran yang satunya lagi adalah 4 cm. Jadi bisa diketahui. Kemudian selanjutnya yang contoh terakhir di sini ada 2 buah lingkaran, masing-masing berjari-jari 5 cm dan 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar 20 cm, tentukan jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut. Nah, yang tadi persekutuan dalam, yang sekarang persekutuan luar. Balik lagi ke persekutuan luar. Ingat, untuk mencari titik pusatnya. Sekarang balik lagi yang dicari titik pusatnya. Yang pusat berarti hipotenusa kan. Ingat yang pusat itu hipotenusa. Berarti rumusnya bukan dikurangi. Kalau tadi kan karena yang dicarinya bukan, kita balik lagi yang ke nomor sebelumnya. Nih, yang tadi karena yang hipotenusanya yang udah diketahui, jadi dikurangi. Kalau yang sekarang itu yang ditanyakan. Kalau ditanyakan berarti ininya dijumlah. Dan tadi kalau yang dalam, yang kedua jari-jarinya dijumlahkan. Kalau yang luar, jari-jarinya yang besar dikurangi yang kecil. Jadi begini rumusnya. P sama dengan, P ini yang pusat ya, P sama dengan kita hilangkan kuadratnya pakai akar kuadrat. Jadi 20 kuadrat ditambah R besarnya 10, R kecilnya 5, di 10 dikurangi 5. Jadi 20 kuadrat hasilnya 400,
Ini 10 kurangi 5 itu 5. 5 dikuadratkan 25. 400 ditambah 25 itu adalah 425. Karena tidak ada ya hasil yang bulat, kita bisa memecahnya seperti ini. Ini kita bikin kelipatan 25. Kenapa dibikin kelipatan 25? Karena 25 ini nanti bisa keluar kan, bisa ada akarnya. Ini 425 ini sama aja dengan perkalian 25 dikali 17. Karena 25 bisa keluar, hasilnya akar dari 25 itu adalah 5, maka hasilnya 5 akar 17. Nah, dengan ini selesai contoh soal yang kali ini bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan materi yang lain lagi. Tetap semangat dan ingat 3M. Terima kasih.